Dan untuk saat ini di grup C, timnas Indonesia kita, saya ingin ingatkan kepada teman-teman, berada di peringkat nomor 3. Artinya, timnas kita punya peluang yang baik untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi perjalanan kan masih jauh, ya, masih ada beberapa pertandingan lagi. Jadi, walaupun sekarang kita bisa melihat bahwa progres dari Indonesia, dalam hal ini timnas Indonesia, sangat signifikan, bukan berarti kita langsung sombong. Nggak boleh seperti itu. Sebagai supporter atau pecinta dari timnas Indonesia, kita harus tetap merendah. Untuk apa? Untuk tetap meroket. Iya dong, kita merendah saja. Kita ikuti perjuangan dari para pemain timnas Indonesia agar bisa terus fight di atas lapangan. Dan selain juga timnas kita yang maju, ya supporter kita juga maju. Karena buktinya, di 2 pertandingan terakhir di kandang kita, pada saat supporter dari timnas Jepang datang dan supporter dari timnas Arab Saudi datang, mereka juga bisa menikmati jalannya pertandingan dari dalam stadion tanpa juga perlu khawatir, apalagi takut jika nanti diganggu oleh supporter timnas Indonesia. Inilah yang selalu saya katakan di channel ini, bahwa siapapun nanti di antara teman-teman yang hadir di dalam stadion harus respect kepada fans yang datang dari luar negeri untuk mendukung tim mereka yang bermain di Indonesia, dan juga tentu respect kepada para pemain tim lawan. Karena sepak bola itu mengajarkan kita sportivitas, artinya mau menang, imbang atau kalah, ya kita tetap harus respect kepada lawan kita. Dan itu kalian lakukan dengan baik. Dan saya harapkan bisa tetap seperti itu, supaya Bahrain nggak punya alasan. Ya kan, nggak mau datang ke sini. Kenapa? Negara kita aman, supporter kita baik-baik. Tapi jika kalian memang berbuat sesuatu yang provokatif, dan juga coba untuk mengganggu permainan dari timnas Indonesia kita dengan faktor-faktor non-teknis, tentu dong supporter kita akan bereaksi. Jadi ya seperti pepatah itu, saya mulai ingat nih. Ya kalau nggak ada api, ya nggak mungkin ada asap. Ya, betul kan? Kalau nggak ada api, kan nggak mungkin ada asapnya. Jadi ya mereka lah yang memulainya. Walaupun kita, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus cooling down. Betul dong? Kita sekarang harus fokus ke pertandingan selanjutnya lawan Australia. Nanti kalau mereka datang juga kita welcome. Kita welcome Bahrain juga. Dan nanti perjuangan akan terjadi di atas lapangan dari para pemain kita untuk bisa mendapatkan poin maksimal, yaitu 3 poin. Karena sekarang sisa pertandingan dari timnas kita di kandang kita sendiri harus dimaksimalkan untuk mendapatkan poin penuh. Dan dalam hal ini, lagi-lagi saya ulangi dan saya himbau kepada teman-teman, ya tetap respect nanti kepada para pemain dari timnas Bahrain yang datang. Dan jika nanti ada supporter mereka yang akan nonton di stadion, tetap respect dan kita tetap dukung timnas kita 110% secara positif. Nah sekarang kembali ke pembahasan tentang ranking dari timnas Indonesia. Jadi teman-teman, buat apa sih timnas Indonesia ini ingin menempati ranking setinggi mungkin? Nah mungkin kan kalian juga bingung. Kalau saya sih gak bingung. Karena dengan timnas kita nanti seandainya bisa masuk ke ranking 100 besar FIFA, yang sebetulnya kan hanya tersisa sekitar 25 step lagi ya, 25 langkah lagi ya. Dan Thailand kan sementara ini berada di peringkat nomor 97. Tapi kita sudah jauh nih melewati Malaysia kan. Malaysia 132 atau 133. Vietnam sebentar lagi akan kita lewati jika nanti bisa mendapatkan poin lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Vietnam 119. Nah, buat apa sih mau masuk sampai ranking 100 besar FIFA seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir? Ya supaya timnas kita itu nanti bisa mendapatkan lawan-lawan yang tangguh pada saat nanti beruji coba, dan juga agar nanti pada saat ada turnamen, nah nanti pada saat ditentukan masuk ke pot mana, nah timnas kita akan bisa masuk ke pot yang lebih tinggi supaya tidak bertemu lawan-lawan yang berat. Dan ranking FIFA ini sangat penting teman-teman untuk menunjukkan progres dari sebuah timnas. Memang tidak menjadi patokan bahwa timnas tersebut kuat atau tidak, enggak dong. Kan seperti Thailand sekarang berada di peringkat nomor 97, tapi kan mereka tidak bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Wah enak banget ya ngomongnya ya. Enak banget sekarang kalau saya ngomong ke teman-teman saya yang di luar negeri, ya kan, yang di Malaysia dan juga di Singapura, teman-teman baik, nggak ada yang aneh-aneh, teman-teman baik saya selalu mengatakan seperti ini. Ya, saya mau nonton pertandingan tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, sedap banget, ya kan? Kalau sebelumnya kan yang saya ngomong, saya ingin nonton pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF. Saya ingin menonton pertandingan timnas Indonesia di SEA Games, tapi sekarang levelnya sudah berubah. Levelnya sudah jauh berada di atas. Dan ranking FIFA timnas kita bisa naik karena ya ketemu lawan-lawan yang kuat. Walaupun sebelumnya di Piala Asia Senior hanya menang 1 kali lawan Vietnam, tapi bisa masuk Piala Asia Senior saja kan sudah hebat. Itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia sudah berkembang, sudah luar biasa. Betul kan? Dan sekarang kita lihat di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Nah, enak kan ngomongnya. Kita bisa mendapatkan poin di kandang Arab Saudi, mendapatkan poin lawan Australia, menghajar Arab Saudi, hampir saja menang lawan Bahrain. Oke lah kalau lawan China, tapi sekarang kan bisa bangkit lagi. Intinya bisa bounce back, itu yang paling penting. Jadi para pemain memang terbuktilah punya mental yang kuat pada saat pressure-nya luar biasa, pada saat kritikan juga dari kita semua masif sekali kepada
Sintayong, akhirnya timnas kita bisa bangkit. Jadi seperti yang selalu saya katakan, kritikan itu wajar, no problem. Saya sendiri sering dikritik kok, gak ada masalah. Tapi jangan dong dihina atau dihujat. Saya juga tidak akan terima kalau dihina atau dihujat. Ya kan, kecuali saya ada mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain, ya itu wajar kalian marah. Ya, tapi kalau yang namanya pertandingan sepak bola, ya pasti ada up and down. Tapi fokus kita harus dalam hal mendukung. Dan dalam hal ini, kali ini kita punya Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, yang memang paham tentang sepak bola. Track record-nya sudah jelas. Bahkan kan ada perwakilan dari Federasi Thailand dan juga Malaysia, ya, kalau nggak salah yang datang bertemu beliau. Ya kan, bahkan banyak sekali sekarang konten kreator di Malaysia yang mengatakan kalau bisa, ya Malaysia juga punya Ketua Umum Federasi di Malaysia seperti Pak Erick Thohir. Ya, karena visinya ini sudah jelas, visinya adalah untuk terus naik level. Jadi saya pikir pada saat targetnya juga tinggi, itu yang akan memacu para pemain kita harus berjuang habis-habisan di atas lapangan. Juga akan memberikan motivasi kepada pelatih bahwa sekarang target ini sudah tinggi. Gak bisa cuma hanya mau bermain di level ASEAN, bukan berarti akan melepas Piala AFF. Gak bisa seperti itu. Dimanapun Indonesia akan bertanding di sebuah turnamen, pasti adalah untuk memberikan yang terbaik. Kalau bisa menjadi juara, kenapa enggak? Tapi pada saat memang Piala AFF ini bukan termasuk dalam kalender FIFA, ya sulit dong untuk memanggil pemain-pemain senior. Bahkan sekarang sudah ada berita yang tadi saya baca, belum tentu para pemain kita yang bermain abroad tuh akan bisa membela timnas Indonesia, bahkan nanti kalau sampai lolos ke final. Mau bikin apa? Ya kan? Nggak ada jalan keluar. Tapi paling tidak dengan para pemain muda kita harapkan mereka bisa memberikan yang terbaik, karena pelatihnya kan masih sama, Sintayong, dan kita tahu dia sudah punya pengalaman lah di Piala AFF. Tapi ya maksud saya ini proses yang sekarang sudah kelihatan jelas progresnya. Dan saya pikir akan lebih baik progresnya jika memang bisa dipertahankan nih momentum ini kan. Caranya seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, tambah lagi pemain baru jika memang available, jika memang ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang merupakan pemain keturunan Indonesia. Nanti dicek lagi dari kompetisi domestik siapa pemain yang lebih perform. Sebelumnya kan ada Malik Rizaldi, bagus juga. Masukkan lagi. Memang harus seperti itu. Jadi kalau di timnas itu akan ada pemain yang masuk, akan ada pemain yang keluar. Itu normal sekali. Di negara-negara lain juga sama seperti itu. Karena timnas itu bukan klub. Jadi jangan salah paham. Timnas itu bukan klub. Jadi kadang-kadang kalau chemistry gak jalan di antara para pemain, itu sesuatu yang sebetulnya bisa diatasi oleh pelatih dengan cara memberikan sesi latihan yang lebih banyak lagi agar para pemain itu kompak. Jadi chemistry ini memang selalu menjadi persoalan di timnas, tapi pelatih juga harus paham apa yang perlu dia lakukan, yaitu game plan yang tidak banyak berubah dan juga susunan pemain. Maka itu kan pada saat itu kita semua mengkritik Sintayong karena melakukan percobaan lah, yang dikatakan kan eksperimen lawan China. Tapi kan setelah itu bagusnya bisa bounce back. Jadi saya sangat senang teman-teman pada saat tadi pagi saya membaca berita bahwa ternyata ranking FIFA dari timnas Indonesia sudah naik cukup tinggi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, saya juga berharap bahwa performa dari timnas kita akan stabil. Yang kita perlukan sekarang adalah striker yang kabarnya segera oleh Romani akan memulai proses naturalisasi, dan kemungkinan akan ada gelandang juga yang dinaturalisasi dan tambahan striker. Ini yang saya dapat sih informasinya dari luar angkasa ya. Jadi kabarnya akan ada tambahan 2 pemain lagi sebelum nanti timnas Indonesia bertanding lawan Australia. Selain oleh Romani, kita harapkan itu nanti bisa terrealisasi, tapi seperti yang pernah saya katakan berkali-kali, tidak segampang seperti yang kita pikirkan untuk bisa meminta para pemain keturunan Indonesia itu untuk membela timnas Indonesia. Tidak segampang seperti yang kita pikirkan. Salam Pancasila. PSSI, timnas Indonesia itu adalah lucu. Ya. Ingin sepak bolanya maju, tapi tidak mau mencontoh negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Misalnya Inggris, Jerman, Italia, dan lain-lain. Ya. Yang lucunya lagi, STY sebagai pelatih, ya baru menang 1 kali saja sudah dieluk-elukan seolah-olah sudah juara dunia. Ya, wah semakin keras pembelaan netizen atau supporter fanatik timnas Indonesia kepada STY. Ya, mereka lupa bahwa 6 kali pertandingan timnas baru 1 kali menang. Itu pun di kandang sendiri. Nah, belum pembuktian itu namanya. Ya, negara-negara maju, ya, contohnya Inggris, ya, sepak bolanya itu sangat keren, ya, terbukti menjadi barometer sepak bola dunia. Ya, saat pelatihnya tidak menunjukkan prestasi, langsung out, ya, langsung out itu tidak ada kata-kata dipertahankan atau apa, dan supporter fanatik mereka juga setuju ya dengan pemecatan pelatih yang memang dianggap tidak berprestasi. Ya, berapa kali timnas Inggris itu berganti-ganti pelatih, jangankan kalah, ya, pelatihnya males saja
itu langsung diganti. Ya, apalagi kalau pelatih itu terlihat tidak rukun atau tidak bisa mempersatukan atau mengakrabkan pemainnya. Ya, pelatih konflik dengan pemain out. Ya, cuma di Indonesia saja pelatih itu dimanjakan. Ya, bagaimana nggak enak? Bagaimana nggak STY ini pengen lama tinggal di Indonesia? Ya, STY pengen apa aja dikabulkan. Ya, STY pengen naturalisasi pemain dikabulkan. Bahkan naturalisasi pemain timnas Indonesia itu berdasarkan usulan dan persetujuan STY, Shin Tae-yong. Ya, ya. Jadi saya nggak habis pikir. Ya, yang nggak habis pikir lagi, ya STY itu kadangkala aneh. Dia minta naturalisasi Mazilgers, kabulkan. Minta naturalisasi Elkan Bagot, kabulkan. Ya, bahkan Eliano Redner, ya, dikabulkan langsung. Ya. Nah, tetapi justru pemain yang dia minta untuk dinaturalisasi malah nggak dipakai. Contohnya Elkan Bagot. Ya, hanya karena konflik pribadi, hanya karena tersinggung, Elkan Bagot nggak dipakai. Padahal Elkan Bagot itu termasuk bek tangguh di klub Inggris, Ipswich Town. Ya. Nah, STY ini egois sekali. Di saat timnas kekurangan pemain belakang, dia nggak mau. Ya, bagaimana caranya supaya Elkan Bagot main di timnas? Ya, itulah yang seringkali membuat saya keblinger cara pikir saya. Ya, lalu Eliano Redner sudah dinaturalisasi, nggak dipakai. Ya, terus yang terakhir, yang lucu lagi, ya, STY minta naturalisasi pemain, justru 5 kali bertanding dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia meraih hasil negatif karena cuma dapat poin 3. Ya, bahkan kalah dari tim yang sepadan, contohnya Bahrain dan Cina. Ya. Nah, akhirnya terbalaskan atau terbantahkan bahwa apa yang direncanakan oleh STY ternyata tidak pas. Ya. Yang bersinar siapa? Yang berprestasi siapa? Marcelino Ferdinand. Ya, yang berhasil membawa timnas Indonesia meraih satu-satunya kemenangan melawan Arab Saudi. Langsung mencetak 2 gol. Ya, artinya apa? Bahwa selama ini yang direncanakan oleh STY ini ternyata nol besar. Ya, yang berjasa, yang berprestasi justru pemain lokal. Sadar nggak? Ngerti nggak ente? Ya, jadi cara pikirnya nggak gitu. STY salah dibela. Ya, STY nggak berprestasi dibela. STY begini boleh, begitu boleh. Ya, bahkan tidak memanggil pemain yang awalnya diinginkan sama dia untuk naturalisasi, boleh. Nggak diapa-apain, nggak diprotes. Kok seperti apa gitu? Ya, jadi STY itu bagi saya segera dinaturalisasi sekalian aja. Jadikan STY warga negara Indonesia. Ya, karena memang aneh. Aneh. Merdeka. Bukannya lo yang itu nggak suka sama Sintayong naturalisasi? Kok nggak suka? Blocking om. Oh. Bukannya lo yang nggak suka sama Sintayong? Duduk om. Tolol gitu. Tolol sih lo. Terus kenapa harus tolol? Ya iyalah, orang berprestasi gitu. Apa prestasinya? Nah itu apa Piala Asia no? Kenapa lu tolol ke dia, kan tolol ke kamera maksud gua. Tolol. Indonesia menuai kritik dari mancanegara usai nekat menurunkan U22 dalam ajang ASEAN Championship 2024. Nah, sebelumnya juga kan gua sudah bikin konten nih, konten yang ini. Nah, di sini gua udah bahas tentang pengamat Malaysia juga mengkritik Indonesia. Tetapi yang baru-baru ini terjadi, STY ternyata juga buka suara terkait kritikan ini. Menurut STY, dirinya tidak peduli dan ingin lebih fokus saja terhadap langkah-langkah besar yang akan sudah dipersiapkan nantinya. Dan juga STY mengatakan bahwa ASEAN Championship adalah turnamen besar dan jadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu sepak bola Indonesia di masa depan. Seperti yang diketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Tetapi kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik. Nah, gimana menurut kalian? Coba dong.
Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.